Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan para ulama mengartikan ibadah itu sebagai taatullah, taat kepada Allah, wa khudu'u lahu, tunduk kepadanya, wa tizamu ma syara'ahu minad din, dan berpegang teguh kepada apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam agamanya, di dalam agama Islam. Jadi tegasnya ibadah itu tak lain adalah taat kita kepada Allah. Wajib Allah katakan, wajib kita bilang kita lakukan. Haram Allah tetapkan, haram begitu juga kita katakan dan kita tinggalkan. Dengan satu keyakinan bahwa setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan membawa rahmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan rahmat itu diartikan oleh para ulama sebagai jalbul masalih wa darul mafasid, yaitu meraih segala kebaikan dan menghindarkan dari segala mafsadat atau segala keburukan. Jadi setiap ketaatan pasti membawa rahmat, membawa kepada kebaikan, membawa kepada keberuntungan. Wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sungguh dia akan meraih fawzan 'azima, kemenangan, keberuntungan yang azim, yang besar. Karena keberuntungan atau kemenangan itu bukan hanya akan diraih di dunia, tapi hingga tiba di akhirat kelak. Jamaah sekalian, demikianlah keyakinan seorang muslim bahwa di dalam setiap syariah itu pasti ada maslahah, ada kebaikan. Haitsu ma yakunu syar' takunul maslahat. Itu kaidahnya. Dan sebaliknya, jikalau di dalam setiap ketaatan, di dalam setiap ketundukan kita kepada syariah itu ada maslahat, maka di dalam setiap pelanggaran terhadap syariah itu pasti ada mafsadat atau ada kerusakan. Istilah fasad itu tersebut di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Di situ Allah Subhanahu wa taala nyatakan toharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Apa yang dimaksud bima kasabat aydin nas itu? Syekh Muhammad Ali As-Sobuni di dalam kitab Tafsir Sofatut Tafasir menyatakan makna atau yang dimaksud bima kasabat aydin nas yakni bisa babi ma'asinas wa dzunubihim, karena kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. Apa itu maksiat? Maksiat adalah setiap pelanggaran terhadap syariah.
meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, itu maksiat. Dan setiap maksiat itu pasti akan berdosa. Dan setiap maksiat yang berdosa itu pasti akan menimbulkan fasad atau kerusakan. Jamaah sekalian, demikianlah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Dan jika kita menggunakan kacamata ini, kacamata pemahaman dan keyakinan kita pada prinsip yang sangat mendasar ini, maka kita bisa katakan bahwa pandemi corona atau COVID-19 itu sesungguhnya adalah fasad atau kerusakan. Jikalau dia itu fasad atas atau fasad yang timbul atas kemaksiatan apa? Jamaah sekalian, kemaksiatan atau pelanggaran terhadap syariah yang mana? Jamaah sekalian, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Baihaqi itu melarang untuk kita mengkonsumsi kelelawar. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Dan janganlah kalian membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, wahai Rob, berikanlah kekuasaan padaku atau atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka. Pelanggaran terhadap larangan ini. Larangan mengkonsumsi kelelawar. Dari mana kita tahu bahwa COVID-19 ini merupakan kerusakan atau fasad yang timbul karena pelanggaran terhadap larangan mengkonsumsi kelelawar? Adalah Peng Zhao, seorang peneliti di Wuhan Institute of Virology China, yang mengatakan hal itu. Dalam sebuah paper internasional yang terbit pada bulan Februari Maret tahun 2019. Dia mengatakan sangat mungkin terjadi bahwa wabah seperti SARS atau MERS akibat infeksi coronavirus akan bersumber dari kelelawar dan ada kemungkinan besar akan terjadi di Cina. Maret 2019. Peng Zhao ini seorang peneliti, ini bukan dukun nih, peneliti. Dia meneliti dua hal. Yang pertama adalah meneliti coronavirus. Jadi rupanya coronavirus ini banyak jenisnya. Dan itu ada di dalam kelelawar. Di dalam kelelawar itu 30 macam virus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia meneliti perilaku orang Cina. Yang memang kata dia itu, di dalam paper itu dia katakan, peneliti mengatakan bahwa mengkonsumsi kelelawar yang merupakan tradisi di Cina menunjukkan dekatnya interaksi antara manusia dan kelelawar di sana. Artinya risiko untuk paparan memang sangat tinggi, apalagi membunuhnya untuk konsumsi pun dalam kondisi sesegar mungkin. Jadi di kuah sop itu, jadi kelelawar ini konsumsi masak sop, hidup-hidup dimasukkan ke dalam kuah itu. Jadi jamaah sekalian, apa yang dikatakan oleh Peng Zhao itu akhirnya terbukti. Belum genap 1 tahun sejak dia menulis di paper itu pada bulan November-Desember, meletup COVID-19 pertama di Wuhan. Tempat dia melakukan penelitian, Wuhan Institute of Virology. Jamaah sekalian, dan fasad itu pada awalnya mungkin hanya terjadi pada 1-2 orang. Soal yang sangat sepele, mengkonsumsi kelelawar. Fasad personal. Tapi ini hari fasad itu sudah tidak lagi personal, tapi sudah komunal. Bukan lagi lokal di Wuhan, tapi sudah nasional bahkan mondial. Ya mas sekalian, apa yang kemudian harus diperhatikan oleh kita?
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada lanjutan ayat tadi, liyudhiqhum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu sengaja kerusakan itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar la'allahum yarji'un. Mengingatkan kepada kita untuk segera rujuk ilal haq. Kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, jikalau ada hikmah dari COVID-19, maka hikmah terbesar itu mestinya adalah menyadarkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Tapi jamaah sekalian, tampaknya hikmah ini tak tertangkap. Tak pernah kita dengar sedikit pun, apalagi dari penguasa negeri ini, untuk mengingatkan kepada penduduk negeri ini untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu hikmah yang paling besar. Sebab jikalau kemaksiatan itu terus terjadi, terus berlangsung, maka fasad itu akan terus terjadi dan timbul, terus timbul. Ingat, itu baru pelanggaran terhadap soal yang sebenarnya sangat kecil. Yaitu soal konsumsi, soal makan, soal permakanan. Apatah lagi jikalau kemaksiatan itu lebih besar daripada soal itu. Bukan hanya soal makanan, tapi soal tatanan ekonomi, tatanan politik, tatanan sosial budaya yang itu jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka fasad yang akan terjadi pasti lebih besar daripada fasad yang sekarang ini kita rasakan. Ini saja sudah luar biasa. Lebih dari 3 miliar manusia di dunia, yaitu sekian bulan lamanya terpaksa atau dipaksa WFH, work from home atau stay at home. Dengan seluruh implikasinya, belum pernah dunia mengalami situasi seperti ini. Pada tahun 1918 itu ada pandemi yang namanya Spanyol influenza atau influenza flu Spanyol. 50 juta orang meninggal. Tapi itu hanya terjadi di Spanyol atau sebagian Eropa. Tidak seperti sekarang ini. Lebih dari 218 negara terinfeksi. Terakhir dilaporkan 38 juta orang terinfeksi dan lebih dari 1 juta diantaranya meninggal. Di Indonesia hampir 350 ribu dan 12 ribu diantaranya meninggal dunia. Jamaah sekalian, itu yang semestinya menjadi pelajaran buat kita, bahwa ketaatan itu membawa kepada kebaikan dan kemaksiatan itu membawa kepada kerusakan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, lah kita yang tidak maksiat kok kena juga? Jamaah sekalian, kerusakan itu tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan maksiat. Bagi kita ini tentu saja adalah musibah. Musibah itu apa? Syekh Ibrahim Hanis mengatakan musibah itu kullu makruhin yahulul bil insan. Segala sesuatu yang tidak kita sukai yang menimpa kita. Itu musibah. Dan musibah itu tidak lepas dari qada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak bisa kita harus menerimanya dengan penuh ridho, dengan ikhlas. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabrahaha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak adalah musibah yang terjadi atau yang menimpa dunia ini, bumi ini, dan juga yang terjadi pada diri kalian, kecuali itu semua sudah tertulis sejak azali di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, manusia dibikin tidak berkutik menghadapi makhluk yang dengan perbesaran mikroskop 1000 kali pun belum terlihat. Ukurannya 150 nanomikron. 1 nanomikron itu 1 milimeter penggaris itu dibagi 1 juta. Itu baru 1 nanomikron. Tidak terlihat. Kita kelimpungan. Inna dzalika 'alallahi yasir.
Kaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ini semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terlalu berduka, tidak terlalu sedih terhadap apa yang menimpa diri kita, musibah yang terjadi pada kita, dan juga tidak terlalu bergembira jikalau kita mendapatkan keberuntungan. Jamaah sekalian yang berbahagia, tidak ada lain adalah kita harus ridho, ikhlas, dan tentu saja dengan penuh kesabaran. Kita hadapi ini semua kena. Ekonomi kena, pendidikan kena, semua kena. Hidup kita berubah dan ada sebagian dari saudara kita terpukul secara ekonomi. Penghasilannya drop, usahanya drop, segala macam. Dengan satu keyakinan bahwa jikalau kita menghadapinya dengan sabar, maka ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ganjaran luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Besarnya pahala itu mengikuti besarnya ujian. Semakin besar ujian kalau kita hadapi dengan sabar, maka besar pula pahalanya. Dan ujian itu tidak akan pernah terjadi kecuali untuk meningkatkan derajat kita. Tidak pernah ada ujian untuk menurunkan derajat. Mau naik kelas ada ujian, tapi untuk menurunkan kelas tidak perlu ada ujian. Jika kita sabar, lulus, maka derajat kita akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan mengurangi dosa kita. Karena tidak ada musibah hatta tertusuknya duri pada kaki kita itu illa kafaratullah. Kecuali Allah itu memberikan kafarah ala sayyi'atihi terhadap dosa-dosa kita. Karena itulah jemaah sekalian, jikalau kita ini sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita taat selalu dan menjaga ketaatan itu, maka insya Allah kebaikan akan selalu meliputi kita. Kita akan terhindar dari kerusakan, terhindar dari fasad tadi itu. Tapi jikalau kita sudah taat, kena juga musibah, maka kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah ini segera berlalu dan kita bisa kembali hidup normal sebagaimana mulanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian, ketika kita berbicara tentang taat, maka sesungguhnya itu bukan hanya bicara tentang diri kita atau keluarga kita, tapi ini menyangkut kehidupan semua bangsa, negara, bahkan dunia. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat gamblang menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Pasti akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Karena itu seruan taat kepada Allah itu sesungguhnya seruan yang paling bertanggung jawab yang akan membawa bangsa dan negara ini kepada keberkahan. Karena itu sungguh dan semestinya setiap seruan, gerakan, siapapun yang melakukan individu, kelompok, itu mestinya didukung. Dan siapa yang melakukan itu harus diapresiasi, harus dihargai. Karena itu berarti dia punya kesadaran untuk membawa, menyadarkan orang-orang untuk taat dan akan membawa implikasi lanjutannya itu kepada kebaikan bangsa dan negara ini. Tapi ini hari ternyata terbalik. Mereka yang menyuruhkan kepada ketakwaan dituduh dengan aneka macam tudingan. Jemaah sekalian, ini musibah yang luar biasa. Sudahlah ada COVID-19, ada pula yang begituan. Yang membuat akhirnya kehidupan kita ini alih-alih beranjak dari musibah, dari fasad
ketaatan tadi itu yang terjadi timbul fasad lagi karena pelanggaran atau maksiat-maksiat lain yang ditimbulkan. Jamaah sekalian, disitulah kita terpanggil untuk istiqomah menjaga ketaatan diri, keluarga, masyarakat, dan juga istiqomah untuk terus menyeru kepada kebaikan, karena inilah jalan satu-satunya kita bisa terbebas dari segala persoalan dan meraih apa yang disebut rahmat, meraih berkah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan tadi. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa mohon kepada Allah dengan penuh khusyuk, khudu tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi sairil biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.